Puput, mahasiswa farmasi angkatan 2022. Sebelumnya Ibu pernah dengar GERD belum? Belum pernah dengar GERD. Oh iya, jadi di sini saya mau jelasin tentang GERD. GERD itu nanti kondisi di mana asam lambung naik ke kerongkongan. Beberapa gejalanya ada lemas dan lelah, asam atau pahit rasanya di mulut, mual dan muntah, rasa terbakar di dada, terus ulu hati rasanya nyeri, nafsu makan menurun, dan gas berlebih di mana dia rasanya kayak kembung dan sering sendawa. Beberapa faktor risikonya itu ada obesitas, merokok, kehamilan, berbaring setelah makan, diet berlebih. Dari Ibu ada yang mau ditanyain? Oke, nanti boleh bantu isi G-formnya ini ya Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Perkenalkan, saya Puput dari Farmasi Angkatan 22. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Karti. Oh iya, sebelumnya Ibu pernah dengar GERD belum? Belum. Jadi saya jelasin ya Bu, GERD itu nanti kondisi ketika asam lambung naik ke kerongkongan. Nah, terus ada beberapa faktor resikonya. Yang pertama itu ada obesitas, terus merokok, kehamilan, berbaring setelah makan, dan diet berlebih. Terus ada beberapa cara untuk mencegah GERD. Yang pertama itu kita mengatur pola makan yang seimbang. Terus tidak makan 3-4 jam sebelum tidur, waktu berolahraga dan menjaga berat badan ideal, stop merokok dan alkohol, serta istirahat dengan posisi kepala yang lebih tinggi saat berbaring. Nah, dari Ibu ada yang mau ditanyain? Enggak. Iya. Jadi nanti boleh bantu isi ini ya Ibu? Iya. Oke, terima kasih banyak Sama-sama. Ibu. Selamat siang Bapak. Perkenalkan, nama saya Puput dari Farmasi Angkatan 22. Sebelumnya Bapak namanya siapa? Bapak udah pernah dengar GERD belum? Nah, jadi GERD itu nanti ada kondisi ketika asam lambung naik ke kerongkongan. Ada beberapa gejalanya. Yang pertama lemas dan lelah, asam atau pahit di mulut, mual dan muntah, rasa terbakar di dada, ulu hati nyeri, nafsu makan menurun, dan gas berlebih, jadi dia sering sendawa. Terus nanti ada beberapa faktor risikonya. Yang pertama itu ada obesitas, ada merokok, kehamilan, berbaring setelah makan, dan diet berlebih. Dan dari Bapak ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada. Oh iya, nanti boleh bantu isi ini ya Pak. Oke, terima kasih banyak Pak. Malam Mbak. Malam. Perkenalkan, nama saya Puput dari Farmasi Angkatan 22. Sebelumnya Mbak udah pernah dengar GERD belum? Belum. Oh ya, jadi GERD itu nanti kondisi di mana asam lambung naik ke atas kerongkongan. Jadi ada beberapa gejalanya di mana lemah dan lelah, asam atau pahit di mulut, mual dan muntah, rasa terbakar di dada, nyeri di hati, nafsu makan menurun, gas berlebih atau sering bersendawa. Ada beberapa faktor risikonya. Yang pertama itu ada obesitas, merokok, kehamilan, berbaring setelah makan, dan diet berlebih. Jadi ada beberapa cara untuk mencegah GERD. Yang pertama itu kita bisa mengatur pola makan yang seimbang. Terus tidak makan 3-4 kali sebelum tidur. Terus aktif berolahraga dan menjaga berat badan ideal. Terus kita juga harus stop merokok dan alkohol. Yang terakhir itu istirahat dengan posisi kepala lebih tinggi saat berbaring. Dari Mbak ada yang mau ditanyain? Terus kalau bedanya GERD sama MAH itu apa ya? Oh, jadi kalau GERD itu dimana kan asam lambungnya yang naik ke kerongkongan. Kalau MAH itu lebih iritasi yang ada di lambungnya gitu. Iya. Oke, ada mau ditanyain lagi? Cukup. Oke, nanti boleh bantu isi link G-form ini ya Mbak? Oke. Oke, terima kasih. Selamat malam Mbak. Ya, malam. Jadi perkenalkan, sebelumnya saya Puput dari Farmasi Angkatan 22. Mbaknya namanya siapa? Nama saya Mutia Nurul Hidayah. Mbak pernah dengar GERD nggak? Belum. Oh, jadi GERD itu nanti kondisi ketika asam lambung naik ke kerongkongan. Ada beberapa gejalanya. Yang pertama lemas dan lelah, asam dan pahit di mulut, mual dan muntah, rasa terbakar di dada, ulu hati nyeri, nafsu makan menurun, dan kembung atau sering bersendawa. Dari Mbaknya ada yang mau ditanyain? Ada. Jadi saya mau bertanya, untuk penanganan pertama untuk GERD itu apa ya? Oh, jadi nanti pertolongan pertamanya itu nanti kita bisa duduk tegak. Terus nanti kalau dadanya rasanya sesek, itu kita bisa kompres pakai air dingin. Jadi nanti tolong bantu isi G-form juga ya Mbak. Iya. Oke, makasih. Iya, sama-sama. Dengan Mbak siapa? Perkenalkan, saya Devita Putri Nurlita dari mahasiswa psikologi.
saya Diakilia Puspitasari dari Psikologi UNS. Dengan Mbak siapa? Oke, dengan Mbak. Saya Oci dari Pergian Bisnis. Mbak sendiri tahu apa itu GERD mungkin? GERD itu kayak atasnya asam lambung lebih gitu ya. Mbak Lisa sendiri tahu apa itu GERD? Tahu asam lambung kan? Ya benar. Mbak sendiri apa tahu apa itu GERD sebelumnya? Sebelumnya saya cuma taunya GERD itu asam lambung aja. Apakah Mbaknya sendiri tahu apa itu GERD? Tahu. Nah, apa Mbak asam lambung? Perkenalkan, saya Naila Kanza, mahasiswa S1 Farmasi semester 6 FMIPA UNS. Mbak Devita, sebelumnya saya ingin melakukan konseling tentang pelayanan informasi obat untuk memenuhi tugas pelayanan informasi obat. Nah, tentang materi hari ini adalah tentang GERD, di mana Mbak sendiri apakah ada penyakit asam lambung? Iya, ada. Oke. Jadi Mbaknya sudah tahu apakah itu GERD? Tahu dikit sih, kayak kalau gimana ya, kalau terjadi itu kayak perih gitu di bagian perutnya gitu. Udah, jadi GERD sendiri itu adalah di mana suatu kondisi ketika asam lambung yang ada di lambung itu naik sampai ke kerongkongan, jadi menyebabkan rasa yang tidak nyaman. Nah, dari prevalensinya sendiri, kalau di Indonesia, menurut Riskesdas tahun 2018, prevalensi GERD itu ada 274.396 kasus, dan sedangkan di dunia di WHO sebanyak 1,9 juta kondisi GERD pada tahun 2021. Kemudian Mbaknya sendiri ada GERD? Ada. Oke. Biasanya gejala yang dialami apa Mbak? Panas di perut. Oke, benar. Nah, untuk gejala sendiri ada beberapa seperti lemas dan lelah, asam atau pahit di mulut, kemudian mual dan muntah, kemudian burning sensation atau rasa terbakar di dada, kemudian ada nyeri di ulu hati, nafsu makan menurun dan gas berlebih. Nah, kemudian untuk resikonya ada obesitas, merokok, kehamilan, berbaring setelah makan, dan diet berlebih itu menjadi faktor pemicu munculnya GERD. Kemudian untuk pencegahannya itu ada atasi. Yaitu yang pertama itu atur pola makan gizi yang seimbang, kemudian tidak makan 3 sampai 4 jam sebelum tidur, kemudian aktif berolahraga dan menjaga berat badan ideal, kemudian ada stop merokok dan alkohol, dan yang terakhir ada istirahat dengan posisi kepala yang lebih tinggi saat berbaring. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak sih, sudah cukup untuk pemaparan mengenai GERD. Mungkin pola makan saya sih yang harus diubah. Ya, oke. Benar banget. Jadi mungkin dari sosialisasi ini Mbak Devita juga bisa belajar gimana sih GERD itu apa, prevalensinya gimana, gejalanya, faktor resiko, dan cara mengatasinya sendiri buat aware lebih ke depannya. Iya. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Devita atas kesempatannya. Terima kasih kembali. Tidak, sudah cukup menginspirasi saya. Oke, mungkin menjadi insight baru untuk Mbak Devita. Tahu nih gimana GERD gejala dan kapan sih apa aja yang menjadi faktor resiko, gimana cara mengatasinya, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Devita atas waktunya, semoga bermanfaat. Terima kasih kembali Kak. Selamat siang Kak. Siang. Perkenalkan aku Nur Aida Latifah dari Prodi S1 Farmasi. Sebelumnya di sini aku mau menjelaskan tentang GERD kepada kakak. Siapa namanya kakak? Nama aku Aurel. Aku jurusan bidang kependidikan. GERD. Mungkin kakaknya udah pernah dengar penyakit GERD gitu? Pernah. Nah, sering ya? Sering. Mungkin bisa dikasih, mungkin bisa dibawa dulu pas itu. Kapan berarti ya? Jadi saya akan jelaskan sedikit. Jadi GERD itu kepanjangan dari gastroesophageal reflux disease. Itu merupakan kondisi yang terjadi ketika asam lambung itu naik ke kerongkongan. Nah, biasanya gejalanya itu dari gejala GERD sendiri itu tuh ada banyak. Yang pertama ada lemah dan lelah, lalu asam dan pahit di mulut, mual dan muntah, burning sensation atau rasa terbakar di dada, lalu ulu hati yang nyeri, nafsu makan menurun, dan gas berlebih atau kembung dan sakit kepala. Nah, kalau misalnya kakak sering ngerasa panas di dada atau pahit di mulut, itu bisa jadi merupakan gejala dari GERD ini. Jadi bisa kakak diperiksa ke dokter atau bagaimana, dan mungkin bisa dibaca posternya ya. Nah, kasus GERD ini sendiri
di Indonesia tuh udah ada ribuan kasus yang artinya kayak udah umum gitu. Untuk faktor resiko dari penyakit GERD itu yang pertama yaitu obesitas, yang kedua yaitu merokok, yang ketiga yaitu kehamilan, dan yang keempat berbaring setelah makan, yang kelima yaitu diet berlebih. Nah, di sini ada beberapa tips untuk mencegah GERD, yaitu atasi. Mungkin bisa dibaca-baca dulu posternya. Di sini ada A untuk untuk atur pola makan yang seimbang. T untuk tidak makan 3-4 jam sebelum tidur. A untuk aktif berolahraga dan jaga berat badan ideal. S untuk stop merokok dan alkohol. Dan I untuk istirahat dengan posisi kepala yang lebih tinggi saat berbaring. Mungkin segitu saja, siapa tahu bermanfaat buat keluarga dan kakak. Terima kasih sudah mendengarkan. Sehat selalu, Kak. Baik, selamat sore Mbak. Sebelumnya perkenalkan, saya Latifah Nurka Maria dari mahasiswa S1 Farmasi UNS. Saya izin mensosialisasikan ya Mbak mengenai penyakit GERD. Apakah Mbak berkenan? Boleh. Ya. Sebelumnya kalau boleh tahu dengan Mbak siapa ya? Saya Joanna Fasenraken, panggil aja Joan. Oh ya, baik Mbak Joan. Sebelumnya ini posternya ya Mbak. Ya. Sebelumnya, apakah Mbak pernah mengalami atau mendengar mengenai penyakit GERD ya Mbak? Pernah, kebetulan saya juga GERD. Oh iya, seperti itu. Biasanya saat Mbak mengalami GERD itu yang dirasain bagaimana ya Mbak gejalanya? Ulu hatinya rasanya sakit sih, perih, terus rasanya kadang sampai mual, panas. Baik, Pak izin menjelaskan ya Mbak. Jadi penyakit GERD itu suatu kondisi di mana asam lambung itu naik ke kerongkongan Mbak. Nah, untuk gejalanya yang biasanya sering dialami itu badannya terasa lemas, lelah, terus mulutnya terasa pahit, terasa mual muntah, terus di dada itu terdapat rasa terbakar gitu Mbak. Terus biasanya juga ulu hatinya terasa nyeri, nafsu makan menurun, dan kembung atau sering bersedara Mbak. Apakah Mbak pernah mengalami salah satu dari gejala tersebut ya Mbak? Mungkin kalau ini lemas dan lelah aja sih Mbak, kalau yang lain enggak. Nah, lalu untuk prevalensi GERD ini Mbak di dunia menurut WHO itu mencapai 1,9 juta Mbak pada tahun 2021. Nah, di Indonesia sendiri Mbak prevalensi GERD mencapai 274.000 Mbak pada tahun 2018. Jadi penyakit ini cukup umum dialami masyarakat ya Mbak. Tapi kita tidak boleh menyepelekannya ya Mbak, karena dapat beresiko kalau kita tidak mencegahnya seperti itu. Lalu Mbak kira-kira tahu nggak ya faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan risiko GERD ini? Yang paling sering saya ini sih temui kan searching kalau lagi kambuh ini berbaring setelah makan. Oh ya, apakah Mbak sering melakukannya ya Mbak? Iya sering. Oh, ya. Kalau bisa besok-besok dikurangin ya Mbak, karena itu salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko GERD. Nah, selain itu terdapat faktor lain Mbak seperti obesitas, merokok, kondisi kehamilan, dan diet yang berlebihan seperti itu. Lalu selanjutnya untuk pencegahan GERD Mbak, terdapat beberapa hal yang dapat kita lakukan nih Mbak, yang kita singkat dengan atasi. Yang pertama itu atur pola makan yang seimbang Mbak. Karena kalau pola makan kita tidak seimbang seperti konsumsi makanan asam atau pedas berlebihan Mbak, itu dapat memicu produksi asam yang berlebihan seperti itu. Lalu yang kedua, itu tidak makan 3-4 jam sebelum tidur, karena saat tidur itu gravitasi tidak membantu makanan turun ke lambung Mbak. Jadi saat tidur akan naik lagi seperti itu. Lalu yang ketiga, aktif berolahraga dan menjaga berat badan ideal. Karena kalau kondisi obesitas yang Mbak, maka itu akan memberikan tekanan pada perut Mbak, di mana memicu asam naik kembali seperti itu. Lalu yang keempat, itu dengan men-stop kebiasaan merokok dan alkohol Mbak. Karena dalam rokok dan alkohol itu terdapat bahan nikotin yang dapat melemahkan otot esofagus bawah Mbak. Padahal otot ini tuh sebagai pintu untuk mencegah asam naik lagi Mbak, seperti itu. Nah, lalu yang keempat itu yang
kelima dengan istirahat dengan posisi kepala lebih tinggi saat berbaring, Mbak. Nah, kenapa kepalanya lebih tinggi? Karena itu untuk mencegah asamnya naik kembali seperti itu. Apakah penjelasan saya cukup mudah dipahami ya, Mbak? Sangat bisa dipahami, Mbak. Apakah ada pertanyaan, Mbak? Cukup karena penjelasannya sangat jelas. Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Selamat sore. Halo Kak, Halo, selamat Kak. siang. Iya, siang juga. Kakaknya lagi, aku perkenalin ya Kak, nama aku Naya dari mahasiswa Farmasi UNS. Nah, di sini aku tuh mau minta izin waktunya Kak buat boleh. ngejelasin buat kayak seputar tentang penyakit yang lagi booming banget nih Kak. Oh iya, apa tuh Kak? Iya. Iya, nama aku Aisyah. Aku asalnya dari Bojonggede. Aisyah, sebelumnya aku mau ngejelasin nih tentang penyakit GERD. Nah, kakaknya udah pernah dengar belum sih tentang GERD ini? Pernah denger sih, cuman ya belum tahu banget sih soal itu. Oke, aku izin jelasin ya Kak. Oke, Jadi boleh. GERD sendiri itu kondisi dimana tuh ketika asam lambung kita tuh naik Kak sampai kerongkongan. Stop merokok dan minum alkohol. Oke, makasih ya Kak. Ya, makasih infonya. juga Kak. Oke, aku boleh minta izin nggak ya Kak buat nyampein suatu informasi terkait penyakit yang lagi booming banget nih. Sebelum aku Nama aku Stella dari prodi psikologi. Oh, Kak Stella ya dari prodi Iya. psikologi. Oke. Penyakit ini tuh booming banget, Kak. Itu tuh dinyatain oleh organisasi kesehatan sedunia di mana dia tuh menyatakan bahwa ada 1,9 juta orang yang sudah terkena di dunia ini pada tahun 2021. Dan ada 274.396 kasus yang terjadi di Indonesia. GERD. Cukup banget sih Kak, makasih banyak ya informasinya Kak Iya, Kak, sama-sama. Makasih juga ya Kak waktunya. Kenalin, nama aku Jessica dari Ilmu Komunikasi, asal aku dari Jakarta. Oke Kak Jessica, aku izin memperkenalkan diri juga ya. Gejala yang bisa kakak alami tuh kayak mulut kakak tuh terasa pahit, terus badan kakak lemes, terus kakak tuh suka mengalami mual dan muntah, terus dada kakak terasa terbakar, terus ulu hati kakak itu rasanya nyeri banget, terus abis itu nafsu makannya kakak tuh menurun karena tadi mulut kakak tuh terasa asam dan pahit. Kemudian kakak tuh sering sendawa. Nah, ini merupakan gejala-gejala dari GERD Kak. Oke, makasih Kak Jessica ya atas waktunya. Oh, nama aku Mutia. Kakak asal prodinya dari mana mungkin? Dari statistika. Oh, statistika. Oke. Nah, mungkin kayak penyebab terjadi GERD itu ada pemicunya Kak. Pertama, mungkin kayak obesitas, terus punya kegiatan suka merokok Kak, terus sama kehamilan, berbaring setelah makan itu juga nggak boleh Kak. Jadi kalau habis makan tuh harus duduk dulu Kak. Terus sama diet yang berlebih. Nah, kakaknya lagi program diet gak nih? Oh, aduh, males. Males, berarti aman lah Kak. Oke, makasih kamu Tia. Iya. Aku mau ngejelasin suatu penyakit nih, tentang penyakit yang lagi booming banget. Kakaknya bersedia nggak ya? Oh, boleh banget. Apa itu Kak kalau boleh tahu? Boleh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Zahir Abdurrahman Al-Ghifari. Aku dari program studi ilmu lingkungan angkatan 2022. Oke, ya Kak. Jadi nama aku Naya dari mahasiswa Farmasi UNS. Nah, di sini aku bakal ngejelasin tentang penyakit yang lagi booming banget nih Kak. Jadi Kakak pernah denger gak sih kayak tentang GERD gitu Kak? Pernah denger sih. Kebetulan juga sepertinya bapak aku tuh kena GERD, tapi aku nggak tahu itu penyakit apa ya. Oke. Buat mencegahnya kita selalu ingat kata-kata atasi. Di mana Atasi. pertama atur pola makan yang seimbang kayak sayur-sayuran, buah-buahan, terus tidurnya juga kita tuh kalau makan itu gak boleh Kak 3-4 jam sebelum tidur. Jadi sebelum tidur harus bener-bener kosong perutnya. 3-4 jam. Iya, itu bisa Oke. nyebabin GERD. Terus abis itu sama aktif berolahraga Kak. Kakak suka olahraga gak nih belakangan ini? Alhamdulillah aku suka banget renang. Wih, nah Aku- itu udah mantep banget Kak, udah Iya. bisa banget nyegah si GERD ini. Sama stop merokok dan alkohol, karena kakaknya nggak punya kegiatan merokok, jadi bisa terhindar nih dari GERD ini. Sama istirahat, itu tuh posisi kepalanya itu harus lebih tinggi dibanding badan kita. Nah itu tuh biar kayak dia tuh bisa mencegah si GERD ini. Mungkin sekian sih penjelasan aku. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Kak, ada penjelasannya mungkin ada yang kurang jelas. Mungkin dari 5 ini kira-kira ada lagi nggak ya? Kurang lebih sih 5 ini sih Kak untuk mencegahnya, karena ini hal angka kecilnya dulu. Karena Utama ya. banyak orang yang menyepelekan ya Kak gitu. Oke, siap. Jadi, Terima kasih banyak iya. ya Kak atas informasinya, ini keren banget sih. Makasih juga ya Kak atas waktunya ya Iya, Kak. iya. Ya, terima kasih Kak Zahir.